Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Nama saya Sherina, saya ingin membawakan kesaksian dengan bermain pianika, yaitu dengan membawakan lagu Jalan Serta Yesus. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kakak ingin menyapa seluruh adik-adik semua yang lagi ibadah. Apa kabarnya hari ini? Shalom. Yuk, sebelum kita memulai pujian penyembahan kita pada hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk bersatu hati, bersikap dalam doa yang baik. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di hari yang indah ini. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan nama Yesus, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Katakan bersama-sama, amin. Yeay, siap semua untuk memuji Tuhan? Yes, siap. Yuk adik-adik semua, kita mulai pujian penyembahan kita. Adik-adik, kakak mau nanya nih, dengerin baik-baik ya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasih-Nya sempurna, Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus,
Dia Yesus, Dia Yesus, Yesus namanya. Dia Yesus, 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 Yesus namanya. Dia Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Bapa, saat ini kami mau sembah Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang berkuasa di dalam pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita sembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa di hari ini. Kakak yakin semua yang kita hadir pagi ini akan mendapat kekuatan yang besar, mendapat kesehatan yang luar biasa. Semua sukacita? Amin adik-adik. Kakak juga bersukacita dan kakak merasa bersyukur hari ini bisa bernafas. Semua karena Tuhan Yesus. Kakak akan bawakan cerita hari ini. Kakak berikan judul Tuhan Yesus super besar. Kenapa kakak katakan Tuhan Yesus itu super besar? Ada yang bisa jawab? Kenapa ya? Nah, benar adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal dan semuanya dahsyat serta luar biasa. Amin adik-adik. Amin. Nah, kita tahu bersama Tuhan Yesus itu super duper besar dan maha kuasa. Kalau di bumi itu menurut adik-adik siapa yang super duper besar? Baik yang nyata maupun hanya imajinasi atau melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, benar adik-adik. Ada yang bilang, ada Superman kakak. Ada Batman. Ada Iron Man. Avenger kakak. Dan kalau di Indonesia, yang menjadi manusia super siapa? Salah satunya, dia ini adalah manusia yang kuat. Dia bisa menarik beban berat yang berat sekali. Siapa itu adik-adik? Nah, Om Limbat. Limbat ini mempunyai tenaga yang kuat sampai dia bisa menarik beban berat sekalipun. Tapi adik-adik, mereka semuanya tidak sebanding dengan Tuhan kita. Karena apa? Tuhan Yesus yang kita sembah itu super besar. Kalau kita katakan Tuhan Yesus itu super besar, berarti Dia melakukan segala sesuatu yang besar yang tidak bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Apa itu? Nah, adik-adik, yang pertama, Tuhan Yesus membuat atau menciptakan alam semesta. Kita bisa baca di Kejadian pasal yang pertama. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6, itu bumi sudah berisi ciptaan Tuhan. Mengucap syukur atas setiap ciptaannya yang luar biasa. Amin adik-adik. Nah, kita tahu Tuhan menciptakan alam semesta itu hanya dengan apa adik-adik? Hanya dengan berfirman. Tuhan berbicara langsung. Jadi bumi, jadi langit, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan, dan jadilah manusia. Nah, kita berbangga karena apa? Kita ini adalah ciptaan paling sempurna, seturut gambar dan rupa Allah kita. Jadi kita punya muka yang ganteng, muka yang cantik. Itu semua Tuhan yang ciptakan. Wajah kita segambar dan serupa Allah, pencipta kita. Amin adik-adik. Kedua, apa yang sehingga kita katakan Tuhan Yesus itu sesuatu yang besar, melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua apa? Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat.
Tujuannya apa adik-adik? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia benar-benar anak Allah. Satu-satunya yang diperanakan Bapa. Selain mengungkapkan belas kasihan Tuhan dan rencana bagi umat manusia, kita bisa lihat di dalam apa? Kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Melalui perbuatan besar Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ingin menghasilkan iman dalam hati kita. Yohanes 4 ayat 48. Di sana banyak yang Tuhan lakukan. Seperti apa yang Tuhan lakukan? Dia mengadakan mujizat. Nah, kira-kira adik-adik, mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan waktu itu apa? Ayo kakak mau dengar. Apa ayo? Iya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat ke-11. Itu mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan di mana? Di Kana. Dan kedua, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak hanya memberikan beberapa mujizat ya adik-adik yang Tuhan sudah lakukan sesuatu yang besar. Karena kita katakan kan ini Tuhan Yesus itu super besar, duper besar lagi. Nah, yang kedua Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Peristiwa ini kalau kita lihat itu dicatat dalam 4 kitab Injil. Nah, kitab Injil apa-apa itu aja. Kakak kita tidak tahu apa-apa itu kak. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, dan ada di kitab Yohanes. Jadi adik-adik bisa baca di sana mujizat Tuhan yang Tuhan telah lakukan, yaitu ada di kitab Matius, ada di kitab Markus, ada di kitab Lukas, dan yang keempat kitab Yohanes. Di sana Tuhan lakukan segala mujizat. Dia memberikan makan 5.000 orang hanya dengan apa? Iya, 5 roti dan 2 ikan. Haleluya. Beri sorak kemenangan bagi Tuhan kita yang super duper besar. Lanjutnya, apalagi kakak yang dilakukan Tuhan kita yang besar itu? Yang super duper besar kakak. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9 di sana, penyembuhan di kolam Bethesda. Nah, adik-adik, kita tahu di kolam Bethesda itu banyak sekali orang-orang yang sakit. Segala sakit penyakit yang berbahaya, yang sudah lama tidak disembuh-sembuhkan oleh Tuhan. Di situ banyak sekali orang datang hanya menunggu apa? Kolam Bethesda itu bergoyang. Di saat bergoyang itu, nah berarti akan ada kesembuhan. Nah, kita tahu di situ ada suatu bapak yang sudah umurnya tua renta. Kasihan adik-adik, dia tidak bisa berjalan. Kakinya apa? Lumpuh. Dia mau angkat badannya, mau seret badannya, mau lari. Kalau dia kan nggak bisa lari karena tidak bisa berjalan ya adik-adik. Jadi dia pakai kekuatan tangannya ini, dia seret kayak kalau kita pernah lihat banyak bilang kayak ngesot ya. Dia ngesot badannya. Tapi apa? Dia terlambat. Dia tidak pernah merasakan kesembuhan itu. Nah adik-adik, tapi Tuhan kita, Tuhan yang super besar. Tuhan sembuhkan dia walaupun tidak masuk dalam kolam Bethesda. Tetapi Tuhan sembuhkan dia, Tuhan ubahkan dia, Tuhan pulihkan, dan terjadilah mujizat kesembuhan. Dan yang keempat adik-adik, penjala ikan menjadi penjala manusia. Bisa kita lihat dalam kitab Lukas 5 ayat 1 sampai ke 11. Di sana
waktu murid-murid Tuhan Yesus masih berprofesi nelayan, mereka sering cari ikan, iya kan? Cari ikan, tapi suatu ketika mereka tidak bisa dapat ikan. 1 ekor pun tidak bisa. Mereka capek, cari-cari ikan tidak dapat. Tetapi apa? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu. Tuhan, kita sudah menebarkan jala kita ini sudah beberapa hari, sudah beberapa malam, tapi tidak pun 1 ekor pun kita dapat, Tuhan. Tapi mereka tidak bantah. Mereka hanya mengeluarkan pendapat mereka. Tapi mereka lakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya apa, adik-adik? Jala yang mereka tebarkan itu hampir koyak, hampir robek. Dikarenakan banyaknya ikan, banyak sekali ikan yang masuk dalam jala mereka. Sampai mereka sukacita. Ya, wow, luar biasa Tuhan. Nah, di situ Tuhan bilang, kamu mau mengikut aku? Kamu akan menjadi penjala manusia. Amin, adik-adik. Nah, yang kelima, kakak kasih 5 aja ya adik. Sebenarnya masih banyak mujizat-mujizat yang Tuhan. Ini kakak mau terangkan di mana Tuhan Yesus itu luar biasa. Super duper besar. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan 35 mujizat. Sudah banyak itu adik-adik, bukan sedikit. Kakak aja kalau melakukan mujizat, kakak praktek dulu ke diri kakak sendiri adik-adik. Kakak praktek itu di mana kakak perkatakan iman. Kakak berdoa, kalau kakak sakit, kakak tumpang tangan di tempat yang sakit. Contoh, kalau kakak sakit perut, tangan ini kakak taruh di atas perut. Kakak berkatakan, dalam nama Yesus sakit perut hilang, sembuh, sehatlah. Nah, adik-adik coba praktekkan itu di rumah ya. Pasti adik-adik akan mengalami mujizat. Nah, 35 mujizat yang dicatat dalam kitab Injil ini itu banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Dan yang kakak mau bahas ini terakhir ini pembebasan orang jahat. Bukan orang jahat dalam tanda kutip dia itu melakukan kriminal, tidak. Tetapi kuasa setan yang masuk dalam tubuhnya sudah bertahun-tahun dia tidak bisa dilepaskan oleh kuasa kegelapan ini. Tapi karena Tuhan luar biasa, Tuhan kita itu super duper hebat, maka apa? Dia lepaskan, dia pulihkan, sehingga orang yang kerasukan roh jahat itu keluar masuk ke binatang mana? Babi-babi, dan babi-babi terjun bebas ke jurang. Tapi orang ini bisa diselamatkan. Dahsyat enggak Tuhan kita? Kalau kita tahu Tuhan kita itu dahsyat, mari kepalkan tangan kanan kita. Katakan, Tuhan Yesusku dahsyat. Katakan, Tuhan Yesusku super besar. Katakan lagi, Tuhanku Yesus hebat sekali. Haleluya. Disorak kemenangan bagi Tuhan Yesus kita. Setelah Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat-mujizatnya, iya kan? Yang telah kita kakak tadi bagikan itu ada 5 ya. Yang paling terakhir, yang dimana Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat hebat. Apa yang Tuhan berikan? Yaitu dirinya untuk menebus dosa umat manusia, dosa kita semua, dan dia bisa bangkit pada hari yang ketiga dalam Yohanes 19. Wow, ternyata adik-adik kita sangat beruntung, kita berbangga karena apa? Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji, itu adalah juru selamat yang super besar karyanya buat kita manusia. Adik-adik renungkan, apakah dengan apakah Tuhan kita membalas segala kebaikan, kasih anugerah Tuhan yang super besar itu. Dengan apa adik-adik? Coba adik-adik renungkan. Yaitu
Hanya kita menyenangkan hati Bapa melalui ketaatannya dengan melakukan kehendak Bapa. Ketika kita taat, artinya kita mengasihi Tuhan. Karena di firman Tuhan bilang apa? Yohanes 14 ayat yang ke-15. Coba kita semua buka dulu Yohanes 14 ayat 15. Baca yang keras-keras. Kita baca sama-sama apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan kita, berarti kita akan mengasihi perintah Tuhan. Pertanyaan kakak, sudahkah adik-adik mengucap syukur kebaikan Tuhan melalui ketaatan kita? Adik-adik yang jawab sendiri. Nah, kakak akan berdoa. Sebelum kakak berdoa, kakak ingin adik-adik merasakan bagaimana Tuhan luar biasa ini selalu hadir dalam hati kita, selalu menguatkan kita, selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kehidupan, di mana Tuhan yang super duper besar ini itu tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan selalu ada dengan adik-adik. Tuhan selalu memeluk kita dengan kasih mesra. Semua tutup mata adik-adik. Angkat tangan kanan kita adik-adik. Semua berserah kepada Tuhan. Mari kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur dengan kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga. Kami bersyukur Allah yang kami sembah, Allah yang super besar, yang super hebat dan maha kuasa. Kami berbangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami siap Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kami siap menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Pakai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Jadikan mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Di sekolah mereka, di keluarga mereka, lewat pergaulan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dan buat jalan setiap apa yang anak-anak ini lakukan Tuhan. Tuntun mereka Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan.
Biarlah firman ini Tuhan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu dalam mereka melayani lebih sungguh lagi Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Ini doa kami, syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Sampai jumpa minggu berikut. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so